Apakah apakah kepribadianmu menjadi menurut MBTI? Kepribadian saya merupakan INFP atau mediator. INFP itu kepanjangan dari introverted, intuitive, feeling, dan prospecting. Jadi biasanya kepribadian INFP atau mediator ini memiliki sifat yang empatik. Lalu ada yang namanya tidak egois, berpikiran terbuka, kritis, dan dia juga biasanya itu kreatif. Jadi menurut saya value saya yang terbesar itu adalah bagaimana saya memimpin dengan rasa empati saya dan juga dengan pikiran saya yang kreatif. Jadi itu sih value yang ada dalam diri saya. Apakah target saya? Mungkin untuk target saya ingin memimpin kelompok bisnis saya menjadi unggul atau juara dalam suatu kategori untuk semester ini. Untuk rencana mungkin saya ingin menjadi seorang pemimpin yang lebih inspiratif dan juga menjadi pemimpin yang lebih karakteristik dalam memimpin dan menghandle suatu tim untuk mencapai suatu tujuan. Untuk motivasi, mungkin motivasi saya yang terbesar adalah untuk mencapai suatu tujuan atau pencapaian tertentu di mana saya merasakan suatu kepuasan jika saya dapat mencapai suatu tujuan yang ditargetkan. Yang kedua, mungkin motivasi terbesar saya adalah kompetisi ya. Saya selalu ingin menjadi yang terbaik dan menjadi yang paling unggul dalam hal yang saya lakukan. Lalu mungkin hal-hal yang dapat memotivasi saya adalah seperti tadi pencapaian atau tujuan. Yang kedua itu mungkin adalah suatu reward atau prize yang sekiranya itu cukup impas lah dengan usaha yang saya lakukan. Lalu yang ketiga itu mungkin lingkungan yang kompetitif sehingga saya dapat bekerja sebaik mungkin. Yang membuat saya ingin jadi lebih inspiratif dan karismatik sebagai seorang leader adalah bagaimana saya ingin menjadi seorang pemimpin yang bisa sekiranya itu lebih mengkonek lebih banyak orang dalam suatu visi dan misi sehingga dapat mencapai tujuan yang lebih tinggi dari yang biasanya saya lakukan. Itu sih. Jadi menurut riwayat perilaku dan kemampuan saya, mungkin hal yang menonjol dari saya adalah leadership saya sih, kepemimpinan. Dari membawa satu kelompok untuk menyelesaikan sesuatu dan mencapai suatu tujuan. Jadi berdasarkan analisis SMART yang telah saya lakukan, target saya adalah untuk menjadikan kelompok bisnis saya jadi unggul atau nomor satu dalam suatu kategori seperti yang tadi saya katakan. Nah, apakah ini spesifik? Tentu saja, karena ini memiliki semua faktor
agar bisa dibilang spesifik dalam 5W plus 1H. Apakah ini measurable? Tentu saja. Setelah saya bilang mengapa saya milih hal ini, karena ini measurable, bisa diukur. Jadi jika saya masuk nominasi atau menang, berarti ini udah di achieve. Jika tidak, secara objektif ya saya belum mencapai. Apakah ini achievable? Tentu saja sangat achievable, namun hanya dengan kemampuan yang saya miliki. Apakah saya bisa membuat yang lain itu melihat visi dan misi saya dan bekerja mencapai tujuan tersebut. Apakah target ini relevan? Tentu saja. Target ini relevan karena memiliki deadline, memiliki timetable, dan juga ini itu secara objektif memproyeksikan yang namanya itu kinerja saya sebagai seorang pemimpin. Apakah target ini time bound? Tentu saja target ini sangat time bound karena harus diselesaikan dalam semester ini juga. Kalau contoh perusahaan yang cocok dengan yang namanya tadi kemampuan kepribadian dan motivasi saya, mungkin ada banyak ya. Mungkin perusahaan manufaktur, Indofood, Wings. Mungkin untuk contoh kita ambil Indofood aja. Mungkin di bagian finance. Jadi bagaimana kepribadian, value, dan motivasi saya berhubungan dengan atau cocok dengan pekerjaan ini adalah karena bagaimana sebagai mediator yang memiliki empati dan sifat kreatif dapat menjadi sebuah bagian dari suatu tim di mana dapat saling mendorong satu sama lain, ya, di mana value kita sebagai orang yang empatik, kita dapat membantu orang, kreatif di mana kita juga bisa membantu menyelesaikan masalah yang tentu saja akan ditarget. Nah, berhubungan motivasi dengan motivasi saya yang ingin selalu mencapai suatu pencapaian atau menyelesaikan suatu tujuan, ini tentu saja akan berkorelasi sangat baik. Itu sih.